Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kami CGP Angkatan 10 dalam hal ini untuk memenuhi tugas di LMS yaitu demonstrasi kontekstual yang dimana kami memerankan supervisi. Nah, di sini ada beberapa tugas-tugas dari kami. Saya sebagai supervisor dan Ibu Nopi. Saya sebagai coach. Dan Ibu Epi. Saya sebagai coach. Oke, baik. Terima kasih. Silakan menikmati video yang kami sampaikan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu Nopi. Selamat pagi, Pak. Oke, saya di sini memanggil Bu Nopi untuk memberikan dukungan nih, ya kan, memberikan dukungan, terus juga mengamati nanti proses coaching Ibu dengan guru mata pelajaran atau mitra Ibu. Tapi sebelum itu saya tanyakan Ibu sudah siap nih untuk melakukan observasi dia. Oke. Nah, dalam pasca observasi ini saya akan menyampaikan rubrik-rubrik penilaian atau rubrik coaching yang perlu Ibu pahami dan Ibu ini ya perdalam ya Bu ya. Nah, ada beberapa Bu yang perlu Ibu ketahui. Saya harapkan nanti dalam proses coaching Ibu dengan kunci memberikan pertanyaan-pertanyaan berdasarkan alur cerita. Nah, cerita itu Bu, kita bisa menentukan tujuannya apa, identifikasi masalahnya bagaimana, kemudian rencana aksinya bagaimana, kemudian tanggung jawab. Nah, selain dari cerita juga Bu, ada beberapa kompetensi inti dalam coaching itu, diantaranya adalah membentuk kemitraan dengan coach, kemudian menggali potensi coachingnya, kemudian menanyakan pertanyaan berbobot dan mendengarkan coaching dengan penuh rasa. Nah, rasa yang saya maksud ini adalah Bu, receive, S dan S-bridge dan summary. Jadi kalau receive itu Ibu mendengarkan semua apa yang dikeluhkan oleh coach Ibu, kemudian Ibu S memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot, kemudian R Ibu S ya, summary Ibu memberikan respon positif kepada coach Ibu seperti ekspresi iya, baik, gitu ya, dengan senyuman. Kemudian juga Ibu memberikan apresiasi, yaitu bentuk suatu rangkuman dari pembicaraan yang Ibu lakukan. Oke. Begitu Ibu ya. Oke, baik. Nah, sebelum ke sana Bu, saya ingin menanyakan beberapa nih pertanyaan untuk Ibu. Nah, ini salah satunya Bu. Kompetensi apa sih yang pengen Ibu kembangkan nanti dalam proses coaching? Iya Pak, terima kasih banyak. Kompetensi yang mau saya tonjolkan, saya keluarkan di sini ini adalah kehadiran penuh, mendengarkan secara aktif begitu Pak, sehingga saya mampu mengeluarkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Kemudian dari beberapa kompetensi yang Ibu sebutkan tadi, kira-kira kompetensi mana sih yang mau dikembangkan? Yang perlu saya kembangkan ini sepertinya pertanyaan berbobot ini. Berbobot ya, lebih spesifik ke pertanyaan berbobot ya. Nah, kira-kira Bu, indikator pencapaian dan juga pertanyaan berbobot itu sudah dilakukan, kira-kira apa gambaran indikator pencapaian yang diharapkan? Setelah saya mengajukan pertanyaan berbobot itu, saya menginginkan indikator yang lebih spesifik ini Pak, sehingga coach saya ini mampu menganalisis sendiri masalah. Mudah-mudahan dari beberapa yang disampaikan tadi dapat terlaksana dengan baik nanti ketika observasi nanti. Oke, terima kasih Ibu Novi. Nanti saya akan melihat observasi Ibu dengan mitra Ibu. Jadi saya akan menilai tadi penilaian yang tadi ya Bu ya. Oke, terima kasih Ibu Novi. Terima kasih banyak. Halo, selamat sore Bu Evi. Selamat sore Bu Novi. Ya, senang sekali bisa ketemu dengan Bu Evi. Gimana ini Bu Evi kabar sekolahnya? Ya, kabarnya seperti biasanya Bu, baik. Alhamdulillah ya. Iya. Sebenarnya kita udah lama sekali nih ya Bu Evi ya, merencanakan mau ketemu, Iya. tapi karena kesibukan kita masing-masing sehingga baru ini kita bisa berjumpa. Nah, kira-kira Bu Evi, apa sih sebenarnya ini pertemuan kita ini mau menghasilkan apa ini? Itu dia ya Ibu ya. Saya memang sudah menunggu waktu yang tepat ini sih saya bisa
menggunakan pakaian tertutup busana muslim yang berhijab di pakaian seragam nasional sekolah dasar. Namun pada kenyataannya Bu, saya merasa kecewa semalam. Saya sudah bilang pada saat itu, saya sudah izin sama kepala sekolah dan juga rekan-rekan guru lainnya pada sidang akhir tahun pembelajaran. Saya katakan, Bapak dan Ibu guru, saya punya usul bagaimana kalau di tahun ajaran baru nanti kita berwajah ke sekolah kita dalam tanda kutip. Biasanya ya memang Bu ya dari segi karakteristiknya ataupun apa ya memang kami itu bisa dikatakan 50-50 Bu, 50% beragama Islam, 50% lagi beragama Nasrani. Jadi saya mau sesuai dengan visi sekolah yang ingin menciptakan peserta didik yang religius. Saya ingin di tahun ajaran baru nantinya siswa-siswa di kelas 1 itu sudah dibuatkan aturan mengenai disiplin berpakaian yang menggunakan hijab secara saya itu. Namun pada kenyataannya komitmen itu tidak berjalan sesuai yang kami sepakati di akhir tahun pembelajaran. Ketika masuk di tahun pembelajaran baru, di mana kami mendapati 20 orang siswa baru, itu diantaranya 12 siswanya muslim dan sisanya itu 8 orang Nasrani, dan yang muslim itu terdiri dari 6 orang yang perempuan. Nah, yang perempuan ini sih sebenarnya fokus saya untuk melakukanlah dibilang perubahan budaya positif ya. Saya merasa mereka itu sudah sepaham dengan saya karena kebetulan kan Ibu yang diamanati untuk PBDG penerimaan siswa baru itu domainnya itu ya memang guru kelas 1 gitu ya. Karena saya sendiri mengaku di kelas 6. Namun dari 6 itu Ibu hanya 2 orang siswa. Itu pun yang memang ketika saya tanya yang lainnya Ibu murid itu kenapa kalau pakaiannya itu masih pakaian pendek tidak menggunakan itu, apakah tidak dibilang oleh gurunya yang ketika mendaftar. Saya bilang seperti itu. Mereka bilang tidak Ibu. Jadi itu merupakan satu kekecewaan bagi saya. Saya merasa pendidikan ini kan maju ke depan, sementara wajah dari siswa kami itu belum berubah, masih di era tahun 80, 90 seperti itu. Luas sekali kira-kira ini kekuatan apa sih yang mendasar yang Ibu miliki sehingga Ibu mampu atau Ibu mau mendongkrak sistem ini? Bagaimana? Yang pertama ya kalau saya refleksi gitu ya kekuatan yang saya miliki, yang pertama saya berusaha untuk mengikuti perkembangan zaman. Artinya perkembangan zaman itu kita ikuti dan kita adaptasi. Dan saya rasa tentang perubahan itu tadi bukan merupakan hal yang sulit. Karena kalau saya telisik, saya lihat-lihat di sekolah-sekolah lain, mereka sudah menerapkan itu. Hanya sekolah kami yang itu yang saya sayangkan. Kenapa komitmen sudah ada ketika di akhir tahun pembelajaran. Oke Bu, saya rasa ide Ibu itu bagus, kepala sekolah mengapresiasi seperti itu. Namun pada kenyataannya ini ada oknum-oknum yang tidak sependapat, sehingga hal itu seharusnya kan sudah menjadi kesepakatan dan juga bahkan seharusnya bisa menjadi suatu aturan. Namun itu ada terkesan seperti menunggu kesadaran, biarinlah kalau orang tuanya sadar ya dikasih yang menggunakan hijab tertutup, kalau tidak ya sudah kan seperti itu. Karena saya menganggap penting di tahun ajaran itu karena nanti ketika mereka sudah di kelas-kelas tanggung, katakanlah kelas 5 kelas 6 ini kan sudah berat sekali itu dilakukan. Dan bagaimana kita untuk menciptakan peserta didik yang religius, sementara maafnya Bu ya kalau kita beragama muslim itu aurat itu masih terbuka. Saya sangat menyayangkan sekali ketika mereka sudah di bangku-bangku kelas 5 kelas 6 perempuan-perempuan ini mereka menggunakan rok pendek apa itu. Saya rasa ada seperti ketidakcocokan idealisme saya terhadap
sudah memberikan pemahaman kepada teman-teman bahwa kita mari sama-sama merubah wajah sekolah kita yang menjadi lebih mengikuti perkembangan zaman. Kita lihat dong di luar itu bagaimana wajah pendidikan peserta didiknya itu dari segi penampilan berpakaiannya mereka yang sudah lebih lebih nasionalis, artinya yang sudah menggunakan pakaian tertutup seperti itu bagi yang muslim. Kemudian dari orang tua juga, saya juga sudah melakukan pendekatan ketika berbicara di waktu mereka ada waktu untuk menjemput anak ke sekolah. Saya katakan, anak ibu dari kelas berapa? Saya katakan seperti itu kan. Iya, kan lebih bagus kalau berbicara ini, dan mereka juga merespon. Cuma itu tadi mungkin orang tua ini tidak begitu serta merta apa, karena tidak adanya aturan yang tegas dari dalam hal ini pihak sekolah untuk menjadikan itu menjadi suatu aturan sekolah seperti itu. Nah, jika opsi itu tidak terlaksana, bagaimana ini tindakan ibu sekarang? Saya tetap akan mengusahakan itu. Saya tetap akan menyuarakan perubahan tersebut. Ya, saya rasa ini bagaimana? Saya yang jelasnya saya tetap akan menyuarakan itu terus menerus sampai mereka itu sadar, melihat bahwasanya kita semua menyadari bahwa sudah selayaknya hal sekecil itu sudah selayaknya kami terapkan di sekolah kami. Saya tetap akan menyuarakan itu, tetap akan memberikan seperti suntikan-suntikan nasihat-nasihat itu secara persuasif kepada rekan-rekan sejawat mengenai persamaan persepsi kami tadi. Nah ini saya lihat ngomong sama wali murid sudah. Jadi kira-kira sebenarnya pihak mana sih yang dilibatkan dalam kasus ini sehingga tujuan ibu bisa sedikit mendongkrak begitu? Bagaimana? Ya. Kalau saya rasa pihak-pihak yang terlibat saya sudah berusaha, ya, baik itu kepala sekolah, rekan sejawat, bahkan saya juga dalam pembelajaran di kelas saya juga sudah menyampaikan tentang manfaat bagaimana kita beradab dan berpakaian seperti itu. Semua pihak saya rasa sudah terlibat. Dan ini mungkin hanya tinggal masalah waktu atau lebih kepada kesadaran saja itu. Sejauh mana ini ibu kok yakin sekali ini dengan masalah waktu ini? Iya, karena memang harus disadari ya bahwasanya pendidikan itu sudah jauh berkembang. Jadi ketika saya katakan tampilan murid-murid kita saat ini itu sudah tidak mencerminkan tampilan murid zaman sekarang yang relevan saat ini. Itu sudah tampilan di era-era 90-an, 80-an, dan sebaiknya jika kita ingin berkompetensi ataupun bisa berapat dengan sekolah-sekolah lain, setidaknya kita harus bisa mengimbangi setidaknya dari segi penampilan. Dan itu mereka sudah, sebenarnya saya yakin betul mereka sudah menyadari hal itu. Karena ada ketika kendala-kendala yang kami alami juga ketika kami itu sesekali itu ada proyek yang mengharuskan kami membawa siswa dalam contoh seperti kegiatan pramuka seperti itu ya. Ketika kami murid-murid kami itu bergabung dengan sekolah-sekolah lain di sekitaran kecamatan melakukan suatu kegiatan, itu nampak sekali ke perbedaan-perbedaannya. Mereka langsung bisa mengejar, kamu tidak langsung dari desa ini ya, langsung dari sini. Karena itu tadi tampilan pakaiannya itu mereka tidak bisa menyesuaikan dengan yang nasional tadi seperti itu. Jadi itu mereka juga kan malu juga ketika ada kendala-kendala itu tadi seperti itu. Ketika suatu hari kita keluar atau mengikuti olimpiade sains seperti itu, kegiatan pramuka atau ada latihan olahraga bersama, itu di situ siswa-siswa itu sudah merasa itu kok bagiannya udah sama sih sama kita, mereka itu udah bagian begini kan, kok pakainya beda seperti itu. Nah itu tadi komitmennya ibu sudah nampaknya sudah ibu
terapkan lagi ya, sudah ada terrealisasi sama Ibu. Jadi saya tunggu ini komitmen Ibu selanjutnya, dinyatakan Ibu selanjutnya. Saya berharap obrolan kita berlanjut lagi nih Bu ya. Iya, siap Bu. Jadi dari pembicaraan kita ini Bu, kira-kira bagaimana ini? Apa yang sudah Ibu dapatkan dari pembicaraan? Saya dari obrolan ini sudah lebih mendapatkan satu kekuatan diri, Pak. Kekuatan diri artinya di sini mungkin saya lebih lagi untuk bisa mendiskriminasikan kepada teman-teman tentang pentingnya, artinya apa namanya itu sesuai dengan apa ya, yang berakhlak, siswa yang berakhlak dan beradab. Semua itu kan harus bukan hanya dari kata, namun tindakan dan perbuatan, terutama santun ya, seperti itu dalam berpakaian. Saya rasa itu hal penting, namun itu sangat sulit diterapkan karena tidak adanya apa namanya komitmen bersama dari teman-teman. Namun dengan kegiatan coaching seperti ini, saya tetap membara di dalam diri saya, semangat saya untuk tetap menyuarakan. Kalau ini seperti ini ya mungkin saya sudah lebih menyentuh saja siswa saya yang artinya yang saya anggap secara bagaimana kesadarannya dengan memberikan mereka itu nasihat-nasihat yang bermakna sehingga nanti dengan sendirinya mereka bisa menyampaikan itu kepada orang tuanya sehingga bisa merubah penampilan mereka. Dan itu memang sudah ada ya. Kalau dulunya di kelas saya itu kelas 6 saya sendiri ya, Ibu ya, itu ada 18 orang, itu 6 orang itu siswanya yang perempuan. Dari yang 6 orang ini sekarang sudah ada 2 orang yang sudah permanen menggunakan hijab, dan itu saya syukuri. Tetap saya memberikan yang 4 orang ini tadi, mereka dengan alasan tunggu tanggung itu nggak masalah. Namun ketika momen-momen seperti itulah saya udah lebih kepada heart hati ke hati gitu. Seperti itulah saya sekarang untuk tetap apa namanya bagaimana keinginan saya itu bisa tercapai. Luar biasa pembicaraan kita. Saya rasa sampai di sini untuk pembicaraan kita. Saya tunggu dong ini kabar selanjutnya ya Bu ya. Iya pasti Bu, pasti. Saya berharap ini kita bisa ngobrol lagi. Saya mau progresnya Ibu Evi. Sampai di sini dulu. Saya ucapkan terima kasih ya Bu Evi ya. Selamat beraktivitas kembali. Terima kasih Bu Evi. Ya, terima kasih juga Bu. Ya. Oke, Bu Novi, tadi kita sudah melaksanakan observasi ya. Jadi saya sudah melihat pembicaraan Ibu dengan Coach Ibu, banyak hal-hal menarik yang saya dengarkan tadi. Kira-kira apa yang sudah dilakukan ketika dalam coaching tadi? Apakah indikator pengembangan kompetensi tadi sudah tercapai atau belum? Coba boleh Ibu jelaskan. Terima kasih Pak. Ini saat saya coaching teman saya ini luar biasa, saya mampu menggali pertanyaan yang berbobot sehingga coaching saya ini begitu luas menjelaskan permasalahannya, sehingga saya agak terkecoh ini tadi agak terkecoh. Namun karena saya mendengarkan aktif dan proses kreatif ini saya masukkan ke sini sehingga saya bisa mencari pertanyaan yang berbobot sehingga bisa memantik coach saya. Oke, baik ya. Kemudian saya menyampaikan ini catatan selesai observasi. Seperti yang Ibu katakan tadi, bahwasanya Ibu telah menyelesaikan kompetensi pertanyaan pokok tadi sehingga timbul pertanyaan-pertanyaan mendalam, sehingga Coach tadi pun menjelaskan secara luas permasalahan yang beliau hadapi, kemudian solusi-solusi dan gagasan yang membuat beliau itu mempunyai kekuatan yang teguh gitu ya kan. Nah, kemudian juga Ibu tadi sudah mendengarkan dengan rasa, otomatis tadi kan kalau Ibu sudah mendengarkan rasa pasti timbullah rasa penasaran akan pertanyaan yang diputar ya kan. Kemudian juga Ibu tadi sudah memaksimalkan potensi Coach Ibu tadi, karena beliau tadi terlihat sangat bersemangat ketika menyampaikan aspirasinya, kemudian menyampaikan rencananya, menyampaikan hasil gagasannya dari dia juga sangat bagus.
Oke, kemudian Bu, pertanyaan terakhir nih Bu. Dari kompetensi yang Ibu hadapi tadi, Ibu, kompetensi yang sudah Ibu dapatkan tadi, kira-kira ada nggak kompetensi yang akan Ibu kembangkan atau Ibu tingkatkan di kompetensi yang tadi? Ya. Ini ada di Pak Progres saya ini. Memang saya ingin sekali mendalami coaching ini sebagai coach, sehingga saya perlu untuk mendalami metode Tirta, lalu ada metode rasa, sehingga saya perlu mengembangkan diri untuk proses coaching ini. Saya rasa itu. Ya, baik, oke. Ini sudah sangat bagus Bu. Jadi kedepannya mungkin terus diterapkan kepada guru mata pelajaran atau putranya. Nah, saya harapkan ini terus berkembang oleh Ibu. Jadi, ya. Oke, cuman saya rasa selesai supervisi kita. Terima kasih Ibu Novi. Semoga kedepannya bisa menjadi juga